Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Waalaikumsalam. selamat malam bagi teman-teman semua yang nonton video ini dimanapun kalian berada, di waktu manapun kalian nonton. Jadi di sini kenalin dulu, nama aku Muhammad Adanwari dengan NIM 187241640. Dan ini ada rekan saya, silahkan perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Farel Anistia Pradipta dengan NIM 18724103036. Oke, jadi di sini kami berdua untuk memenuhi tugas pengantar sistem informasi. Di sini kami membuat review artikel yang berjudul Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Bidang E-commerce, studi kasus PT Matahari Departemen Store Terbuka. Jadi bisa di next, Rel. Baik, latar belakang dari artikel ini adalah PT Matahari Department Store terbuka sebagai perusahaan retail besar di Indonesia mulai mengadopsi platform e-commerce untuk memperluas bisnisnya dan menjangkau konsumen secara digital. Dimulai dengan investasi di PT Global E-commerce Matahari Mall pada tahun 2015. Apakah transformasi digital melalui e-commerce berdampak pada peningkatan profitabilitas PT Matahari Terbuka? Mari kita lihat. Oke. Nah, di sini tujuan dari review artikel ini adalah mengetahui perbandingan profitabilitas dari PT Matahari itu sendiri sebelum dan sudah menerapkan teknologi informasi di bidang e-commerce. Next. Next, oke, untuk kronologi transformasi digital dari PT Matahari ini, yaitu pada 2015, PT Matahari Terbuka memulai transformasi digital dengan berinvestasi di PT Global E-commerce sebagai langkah awal memasuki pasar e-commerce melalui mataharimall.com. Dilanjut pada 2016, PT Matahari meluncurkan platform daring milik sendiri mataharistore.com untuk memperluas kanal penjualan secara digital dan melengkapi toko fisik. Dan pada tahun 2018, PT Matahari menggabungkan dua entitas digital menjadi satu portal terpadu bernama matahari.com yang mengusung konsep omnichannel guna mengintegrasikan layanan offline dan online. Selanjutnya, Matahari TBK melakukan berbagai langkah transformasi digital melalui platform e-commerce dan konsep omnichannel. Tapi bagaimana hasilnya? Nah, Next, Di. untuk di sini kita pakai metode penelitian yang kita gunakan untuk mengetahui dampak penerapan teknologi informasi dalam e-commerce terhadap profitabilitas PT Matahari Terbuka. Nah, di penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis rasio profitabilitas. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2011 hingga 2019. Di tahun 2015 ditetapkan sebagai titik pembeda atau cut-off point karena pada tahun tersebut perusahaan mulai secara aktif mengimplementasikan platform e-commerce dan strategi transformasi digital. Yang pertama ada net profit margin atau NPM, yang dimana di sini digunakan untuk mengukur laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Dengan rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Terus juga ada return of asset atau ROE. ROE mengukur referensi yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Dan rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Terus juga ada return on sales atau ROS yang digunakan untuk menilai laba operasional terhadap total penjualan dengan rumus laba operasional dibagi penjualan dikali 100%. Terus juga ada return of equity atau ROE yang digunakan untuk mengukur laba terhadap ekuitas pemegang saham dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Dan juga ada return on capital employed atau ROCE yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Next. Baik, selanjutnya kita bahas hasil dari penerapan e-commerce ini. Yang pertama, dari rasio pengukuran net profit margin atau NPM meningkat sebesar 1,33%. Yang kedua, return on asset ROE meningkat tipis sebesar 0,11%. Return on equity ROE menurun drastis sebesar 66,32%. Return on sale ROS mengalami penurunan sebesar 1,46%. Dan yang paling parah ini ada return on capital employed atau ROCE turun tajam sebesar 90,46%. Lanjut, di.
Oke, untuk selanjutnya adalah interpretasi dari hasil yang kita dapat. Nah, jadi meskipun terdapat peningkatan kecil pada NPM dan ROE, terdampaknya tidak signifikan secara strategis. Nah, sebaliknya, penurunan tajam pada ROI dan ROCE menunjukkan bahwa investasi digital, khususnya ke PT Global E-commerce, tidak memberikan hasil yang sebanding dan membebani struktur modal. Penurunan ROS juga mencerminkan meningkatnya beban operasional yang belum diimbangi pendapatan. Secara keseluruhan, kerugian lebih dominan karena transformasi dilakukan tanpa kesiapan sistem, strategi investasi yang tepat, dan integrasi yang efektif. Next. Selanjutnya ada sikap dan rekomendasi. Jadi transformasi digital PT Matahari Terbuka melalui e-commerce menunjukkan inisiatif adaptif terhadap perubahan pasar, namun hasil profitabilitas yang tidak konsisten menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Penurunan signifikan pada ROI dan ROCE mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan investasi dan integrasi sistem digital. Selanjutnya ada rekomendasinya. Yang pertama yaitu memperbaiki pengalaman pelanggan digital. Jadi kita perbaiki user experience-nya, tingkatkan navigasi situs, layanan personalisasi, dan kecepatan layanan untuk mendorong konversi dan loyalitas. Kedua, ada evaluasi ulang strategi investasi digital. Pastikan investasi e-commerce memberikan return yang sepadan dengan risiko melalui pengelolaan modal yang lebih efektif dan terukur. Dan yang ketiga, perkuat integrasi omnichannel, integrasikan sistem logistik, inventory, dan layanan pelanggan antara toko fisik dan online secara menyeluruh agar efisien dan konsisten. Nah, untuk kesimpulan dari review kali ini, mana kami mendapat eh, point of view, yaitu keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kehadiran platform online, tapi juga ditentukan oleh strategi, efisiensi, dan nilai yang dihasilkan bagi perusahaan dan juga konsumennya. Next. Berikut merupakan referensi jurnal, artikel berupa jurnal yang kita gunakan untuk penugasan kali ini. Mungkin itu saja ya, Andi. Cukup Ya. sekian dari kita. Kami berterima kasih karena sudah menonton. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.